teman-teman organisasi masyarakat sipil yang mewakili, itu ada dari Bapumsu, SPPN, Aman Batak, dan teman-teman dari Komnas HAM yang mewakili, dan pada teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya kepada kami. Ya, mungkin dalam rangka pertemuan ini kita melakukan konferensi pers terkait pelanggaran hak-hak masyarakat adat akibat kepada PTTPL. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sejak tanggal 26 Desember teman-teman Komnas HAM itu datang ke daerah untuk melakukan investigasi ke beberapa wilayah yang berkonflik dengan PTTPL. Nah, kedatangan teman-teman Komnas HAM itu tidak lepas juga berdasarkan laporan kita bersama masyarakat adat terkait pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Nah, mungkin nanti dari teman-teman masyarakat sipil yang mewakili akan menyampaikan. Suaranya kecil banget tuh. Mungkin teman-teman nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait pertemuan. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai pada kata D5 lain. Ya, mungkin akan dimulai dari Abang kita Roganda Semantutak yang merupakan direktur dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tanah Batak. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Boras. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Roganda Simanjuntak, Ketua Aman Wilayah Tanah Batak. Jadi terkait seperti yang disampaikan oleh saudara moderator tadi, bahwa saat ini Komnas HAM sudah memulai proses investigasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PTTPL di tengah-tengah kehidupan masyarakat adat kawasan Tanah Batak. Bahwa PTTPL, PT Toba Lestari yang 30 tahun lebih hadir di daerah Tapanuli atau Tanah Batak, sebenarnya dimulai dari proses-proses mereka sedang mempersiapkan izin-izin, dan hingga saat ini itu kita hitung 30 tahun lebih. Artinya 30 tahun lebih kehadiran yang dulunya bernama PT Inti Ndoren Utama dan di 2003 berganti nama menjadi PT Toba Lestari, sebenarnya menyisakan banyak peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik negeri ini. Nah, masyarakat adat yang ratusan bahkan ribuan tahun hidup di wilayah adatnya, tetapi karena kepentingan investasi di waktu zaman Orde Baru, zamannya Soeharto, investasi hadir tanpa sepengetahuan, tanpa seizin pemilik wilayah adat, yaitu masyarakat adat. Nah, kita mengidentifikasi hingga saat ini tersebar di 7 kabupaten di kawasan Danau Toba, Tapanuli, ada 32 komunitas masyarakat adat berkonflik dengan PTTPL dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Konfliknya mulai dari perampasan wilayah adat, penghancuran hutan-hutan adat, kerusakan lingkungan akibat dihancurkannya hutan-hutan adat, dan kemudian karena PTTPL melakukan aktivitas menanam tanaman jenis monokultur yaitu eukaliptus, mengakibatkan tanaman-tanaman endemik seperti hutan kemenyan itu sudah dihabisi dan digantikan dengan tanaman monokultur, tanaman eukaliptus. Dan tanaman ini sebenarnya sangat rakus akan air dan membutuhkan banyak pupuk kimia, dan dampaknya juga penggunaan pestisida kimia yang berlebihan. Nah, akibatnya kerusakan lingkungan di tengah-tengah pemukiman masyarakat adat itu sangat terjadi di hampir semua
tempat di mana PT TPL beraktivitas, mulai dari menebangi hutan alam sampai misalnya mereka beraktivitas menebang tanaman mereka seperti tanaman eukaliptus. Nah, oleh karena itu penderitaan itu sebenarnya sudah sangat panjang, dan kita bersyukur Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas pengaduan-pengaduan kita yang terakhir di tahun ini, terlebih setelah kejadian di Nagumingka, di mana PT TPL melakukan tindakan kekerasan karena mereka memaksa untuk melakukan penanaman tanaman eukaliptus di wilayah Nagumingka. Dan kemudian secara spontan komunitas-komunitas adat dan juga teman-teman pegiat lingkungan, pelaku bisnis wisata dan juga individu secara spontan membentuk aliansi gerakan rakyat untuk PT TPL, bahwa kita menyadari kehadiran PT TPL ini tidak ada manfaatnya bagi kita, tidak ada manfaatnya bagi warga di sekitar kawasan Danau Toba. Nah, dan tindakan-tindakan kekerasan yang marak hampir terjadi di 7 kabupaten di kawasan Danau Toba ini akibat aktivitas PT TPL juga menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat adat. Tanahnya dirampas, kemudian warga adat tidak nyaman di kampungnya sendiri. Bahkan makam-makam leluhur itu juga dirusaki oleh PT TPL. Yang sudah mati saja tidak nyaman dibuat PT TPL, apalagi yang hidup. Nah, ini harapan kita kepada Komnas HAM, karena kita melihat Komnas HAM sanggup untuk melakukan atau melihat fakta-fakta melihat fakta-fakta di lapangan, dan kemudian sesuai dengan tupoksinya bisa kita harapkan untuk membela hak-hak masyarakat adat sebagai warga negara. Oleh karena itu kita bersyukur Komnas HAM datang ke wilayah-wilayah adat yang berkonflik dengan PT TPL, dan harapan kita, harapan masyarakat adat juga hasilnya akan sesuai dengan harapan masyarakat adat. Oleh karena itu, dan Pak Panjang Lebar akan sampaikan, intinya kita menolak kehadiran PT TPL, dan harapan kita PT TPL ini segera ditutup oleh pemerintah. Itu saja dari saya. Terima kasih, Horas. Oke, terima kasih kepada Pengganda. Mungkin selanjutnya kepada Bang Panggabean selaku dari Direktur Bakumsu, silakan. Ya, oke. Terima kasih moderator. Selamat siang kepada kita semua. Terima kasih kepada media yang datang secara online dan ada yang offline juga sudah bergabung bersama kita di dalam kesempatan yang sangat baik ini. Saya Komar Panggabean, saya sehari-hari bekerja di Perhimpunan Hukum dan Sumatera Utara yang berlokasi di Medan. Mungkin saya tidak akan panjang lebar karena sebenarnya semua yang dijelaskan oleh Bung Prokanja tadi sebenarnya sudah terdokumentasi dengan baik, sudah disampaikan sesuai dengan saluran-salurannya. Ada yang disampaikan kepada PKK, ada yang disampaikan kepada Presiden, ada yang disampaikan kepada kepolisian dan sebagainya. Dan dalam konteks ini adalah apa yang kita sampaikan kepada Komnas HAM. Nah, kita pertama sangat mengapresiasi peran aktif dari Komnas HAM. Bang Koirul sudah datang melihat langsung, memantau, menginvestigasi beberapa kasus pelanggaran HAM yang kita selalu suarakan dan sudah kita sampaikan secara resmi. Kita berharap bahwa momentum ini terus berlanjut karena kita menyadari banyak saluran perjuangan seperti yang dikatakan oleh pengantin tadi menuntut TPL menyelesaikan konflik masyarakat adat di kawasan hutan itu adalah persoalan yang sangat kompleks. Kita menyadari itu, tapi satu yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukum dan kepastiannya. Nah, kita berharap melalui ini kita ada kemajuan
Komnas HAM, kita menyadari bahwa Komnas HAM itu punya mandat yang sangat kuat sebenarnya di dalam penegakan hak asasi manusia. Dia berada di bawah undang-undang, artinya setara dengan lembaga negara, dan juga punya kewenangan yang sangat kuat di bidang pengkajian, penelitian, pemantauan, mediasi. Itu adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tapi juga ada mandat lain sebenarnya yang sangat luas, yaitu penyelesaian konflik, pencegahan atau penghapusan diskriminasi rasial, itu juga menjadi mandat dari Komnas HAM dan yang lain-lain. Kita berharap sebenarnya ini peran strategisnya Komnas HAM ini terus kita dukung dari kelompok masyarakat sipil dalam konteks misalnya dalam kasus konflik antara masyarakat adat dengan TPL dan juga konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah yang mengklaim sepihak kawasan hutan sebagai kawasan negara. Nah, terkait soal dengan kapasitas kami dari perempuan hukum, kami kan dalam hal ini lebih fokus kepada pendampingan kasus, gitu ya. Atas ada peristiwa hukum lalu kita dampingi yang korbannya itu adalah masyarakat adat. Nah, kita sebenarnya sudah beberapa kesempatan menyampaikan bahwa keberadaan TPR itu sudah banyak mengakibatkan kriminalisasi, kekerasan, intimidasi, perpecahan di masyarakat. Artinya, sama seperti yang dikatakan tadi, mudaratnya itu lebih banyak. Dan ini adalah produk dari Orde Baru. Ketika konsesi diberikan, itu adalah produk Orde Baru. Kita sudah direformasi, sudah di zaman demokrasi yang sangat maju, kita masih diperhadapkan dengan masalah warisan dari Orde Baru. Itu makanya kita selalu menuntut TPR itu ditutup. Karena dampaknya itu lebih banyak, dampak negatifnya lebih banyak daripada yang positifnya. Ini dalam konteks misalnya 2002 ketika TPR beroperasi kembali, kita mencatat ada sekitar 90-an kasus kriminalisasi. Itu ada dokumennya, mungkin bisa kami share nanti, sebenarnya sudah dipublikasi di beberapa website resmi dan juga sudah disampaikan kepada Jokowi. Ada sekitar 90 korban kriminal, 93 orang korban kriminalisasi langsung. Artinya orang yang langsung dikriminalisasi, yang langsung ditangkap, dihadapkan dengan hukum, dengan pasal-pasal pidana dan sebagainya. Ada 93. Ada yang sudah selesai, artinya sudah selesai, sudah ikhlas, sudah dihukum. Gitu. Kebanyakan ini 40 orang misalnya berbeda beda, 39 kasus dinyatakan bersalah, 1 orang menyatakan bebas umum. Itu adalah contoh-contoh bahwa menyatakan bahwa kriminalisasi itu adalah masalah yang sangat pokok dari keberadaan TPR ini. Terus lagi kita melihat itu kan sebuah proses yang sudah ikrah ya, artinya ada ketidakadilan dalam proses hukum. Selama ini mereka dikriminalisasi, disangkakan tindak pidana hanya karena mereka mempertahankan, mereka yang saya maksud dari masyarakat, mempertahankan keutuhan wilayah adatnya. Lalu ada juga kasus yang melibatkan langsung kepolisian. Melibatkannya bagaimana? Melibatkannya dalam bentuk ketidakprofesionalisme polisi dan juga ketidakimparsialitasnya. Tidak mendukung prinsip-prinsip imparsial. Misalnya contoh, barangkali itu juga sudah kami sampaikan kepada Komnas HAM, baik di laporan resmi maupun di saat investigasi ini. Kasus di Polres. Ini ada kasus di mana ada kejadian di lapangan terjadi clash atau bentrok, lalu kedua belah pihak baik masyarakat adat dan pihak TPL saling mengadu, lalu Thompson ada namanya sama Johnny Marita itu sudah dikriminalisasi, sudah ikrah, sudah menjalani hukuman,
Tapi di sisi lain yang dilaporkan oleh masyarakat adat Humas BKTPR itu tidak tersentuh, masih tidak tahu gitu. Saya tidak menyimpulkan terlalu dalam bahwa ternyata dari contoh kasus ini kita menemukan adanya ketidakprofesionalisme polisi, ketidakimparsialitas polisi dalam menangani kasus pelanggaran HAM atau dalam menangani konflik struktural yang berada di domainnya agraria dan sumber daya alam. Ada lagi satu kasus lagi yang baru-baru ini Natumika itu kita seperti tahu ya, di kemarin ada Petro, lalu pihak masyarakat Natumika itu berdarah, lalu ada orang tua di situ yang dipukul dan sebagainya, ada pembiaran dari kepolisian dan sebagainya, lalu terjadi peristiwa hukum, ada jalur hukum yang digunakan, ada masyarakat adat melaporkan dugaan pidana penganiayaan, tapi ternyata sampai saat ini prosesnya tidak berjalan. Yang kita dengar saat ini adalah ini mungkin juga perlu dikonfirmasi bahwa kepolisian malah mendorong pendekatan restoratif justice ketika perusahaan melakukan kekerasan, tindak pidana penganiayaan, lalu korbannya adalah masyarakat adat, tapi solusi yang ditawarkan adalah bagaimana pemulihan. Seperti yang kita pahami kan pemulihan ini adalah orientasinya korban, bukan pelaku. Nah ini yang kita kritik juga selama ini dan kita tidak tahu sampai saat ini prosesnya bagaimana. Artinya ada indikasi kuat bahwa pihak kepolisian tidak profesional dan tidak imparsial dalam menangani proses atau menangani peristiwa hukum sebagai akibat dari keberadaan atau operasional DPR dan juga selain sepihak dari negara dari pemerintah dan kita atas wilayah atau kawasan hutan yang sebenarnya sudah bertahun-tahun sudah dikuasai, sudah turun-temurun diusahakan oleh masyarakat adat. Nah, proses-proses juga kita melihat ada beberapa proses yang tidak ini nanti mungkin Kak Jolim dari KSDP akan lebih banyak cerita bagaimana solusi penyelesaian konflik itu ternyata tidak diselesaikan secara menyeluruh dan justru tidak independen. Ada proses-proses yang dipersulit, jebakan prosedural yang sebenarnya itu menghambat pemenuhan hak masyarakat adat itu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Komar atas pemaparannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Kak Dimas Delai selaku Direktur dari SPPN. Waktu dan tempat untuk silakan. Terima kasih moderator. Saya Dimas Delai dari kelompok studi dan perkembangan masyarakat yang ada di kawasan membantu dan masyarakat adat. Nah, tadi teman-teman saya dari Angkatan Batak dan Mbak Kunci sudah menjelaskan sebenarnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PTPL terhadap oleh negara ya terhadap masyarakat adat di Tanah Batak. Saya hanya mau menegaskan bahwa upaya yang dialami oleh masyarakat adat, apa yang diperjuangkan oleh masyarakat adat adalah perjuangan yang juga merupakan perjuangan hak asasi manusia, di mana masyarakat adat di Tanah Batak sedang memperjuangkan hak kulturalnya, haknya atas redistribusi kesejahteraan sosial dan budayanya, dan juga redistribusi kekuasaan yang memadai bagi masyarakat adat. Nah, sebagai perjuangan hak atas hak asasi manusia, tentu negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindunginya. Namun, kami melihat 30 tahun kehadiran di PTPL di Tanah Batak, negara abai memenuhi dan melindungi hak masyarakat adat tersebut.
proses penyelesaian konflik tenurial yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kehadiran TPL sangat lambat penanganannya, dan bahkan oleh negara itu juga mempersulit atau proses tadi Toman sudah menjelaskan sangat berorientasi kepada proses prosedural ya. Jadi hanya mengacu kepada kebijakan tanpa melihat aspek kemanusiaan, hak asasi manusia dan lain-lain. Itu kami lihat dalam proses penyelesaian konflik yang sudah terjadi dalam 30 tahun terakhir ini. Tidak hanya yang terjadi baru-baru ini. Oleh karena itu kami melihat peran strategis Komnas HAM di sini. Komnas HAM sebenarnya negara tidak boleh tidak melibatkan Komnas HAM dalam proses penyelesaian konflik ini. Justru yang menjadi tim maupun itu tim negosiasi atau tim mediasi itu harus melibatkan Komnas HAM supaya ada perspektif hak asasi manusianya yang tidak pernah kami dapatkan dalam tim-tim yang sudah berjalan selama ini. Sehingga aspek hak asasi manusia tidak menjadi salah satu hal yang penting menurut kami. Itu hanya safeguard bahwa sudah ada pemenuhan hak asasi manusia gitu. Tapi dalam substansinya aspek hak asasi manusia ini sangat tidak pernah diperhatikan. Nah, saya dan teman-teman dari Aliansi TPL sangat berterima kasih dengan inisiatif ini memang dari hasil pengaduan Aliansi TPL, tapi inisiatif atau respon cepat dari Komnas HAM untuk melakukan investigasi. Nah, kami sangat berharap proses Komnas HAM juga tidak terjebak dalam netralitas saja, tapi lebih juga mengutamakan aspek hak asasi manusianya. Gitu. Jadi ke depan semoga temuan-temuan yang didapat beberapa dalam seminggu ini bisa menjadi titik terang bagi masyarakat adat di Tanah Batak untuk mendapatkan hak-hak asasi manusianya. Dan kami juga seperti tadi teman-teman sebelumnya mengungkapkan, kehadiran TPL lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Jadi daripada pelanggaran HAM terus terjadi di kawasan Danau Toba atau di Tanah Batak, lebih baik TPL ditutup. Terima kasih. Ya baik, Pak Diliman, terima kasih. Jadi tadi teman-teman dari masyarakat sipil sudah menyampaikan terkait keberadaan TPL setelah 30 tahun yang beraktivitas di tanah milik masyarakat adat tanpa izin, tanpa sepengetahuan masyarakat adat. Nah, itu yang mengakibatkan masyarakat adat sehingga terpinggirkan, kehilangan identitas, kehilangan tanahnya. Nah, di sini akan kita berikan kepada waktu Komnas HAM dan menjelaskan supaya kita juga tahu sebenarnya dalam penegakan hak asasi manusia sebenarnya siapa yang menjadi pemangku kewajiban, siapa sebagai pemangku hak. Mungkin untuk itu kami silakan pada Bang Khairul selaku dari Komisioner Komnas HAM bagian dari pemantauan dan pendidikan. Kami silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera kita semua. Saya mohon maaf, saya buka saja biar suaranya lebih jelas. Dan saya sudah ganti bed karena membuat ini juga. Ya, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman David, Teknik Medan maupun di Simalungun maupun di Bali B, gitu ya, yang terus-menerus memperjuangkan hak asasi manusia masyarakat adat di sana. Yang pertama-tama kami mau ngomong Komnas HAM sudah membuat tim untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan. Itu penting kami ngomongkan di kesempatan ini karena kami kepingin memang proses ini memang menjadi satu proses yang sangat serius. Jadi yang pertama, jadi ada tim di bawah bagian saya. Jadi saya memantau Komisioner Komnas HAM yang memangku pemantauan dan dari kami di bagian saya sudah membentuk tim pemantauan dan pendidikan. Jadi perlakuan terhadap kasus ini tidak menjadi perlakuan kasus yang tergiat kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebelum kami berangkat ke Medan ini, ke lokasi ke seputaran Danau Toba, kami sudah melihat lagi 10 tahun terakhir, walaupun ini sebenarnya lebih dari 10 tahun, tapi kami sedang cek 10 tahun terakhir ini kasus-kasus yang terjadi di sana yang terkait dengan TPL itu berapa kasus.
Jadi sejak 10 tahun terakhir ini ada 26 kasus yang dilaporkan atau diadukan kepada Komnas HAM. Jadi kami cek semua kasusnya, kami lihat bagaimana dinamikanya dan sebagainya. Karena ketika kami melihat berbagai dinamikanya, makanya kami putuskan di internal kami buat sebuah tim. Sehingga memang melihatnya komprehensif. Jadi tidak hanya dilihat dalam konteks soal tanahnya, tapi juga soal kriminalisasinya dan soal-soal yang lain yang erat sekali dengan dinamika yang ada dalam kasus tersebut. Oleh karenanya tanggal 26 dan tanggal 28 kemarin untuk pertama kali, ini bukan akhir, jadi kami tidak hanya datang kemarin saja, kami sudah merencanakan bagaimana mengelola kasus ini semakin cepat semakin baik ya penyelesaiannya, dan kami ingin lihat di semua titik. Kalau di kami misalnya ada sekitar 20-an titik, itu kami ingin lihat semua. Yang masuk di kami ada 6 kabupaten, kalau lebih dari 6 kabupaten kami juga akan melihat lebih dari 6 kabupaten. Jadi untuk sementara memang data kami dengan berbagai dinamikanya 6 kabupaten itu yang awal kami lihat, tapi ternyata banyak kabupaten yang lain ya yang harus dilihat juga. Jadi ini berkembang. Nah, kedatangan ini adalah proses pertama. Jadi proses mengawali sebuah satu pendekatan penyelesaian pengaduan di Komnas HAM agar jauh lebih komprehensif. Itu yang pertama. Nah, kemarin kami datang ke Aku Minta Sihaporas, selalu di dua wilayah itu, kalau nggak Januari akhir, Februari awal kami akan datang ke tempat yang lain dan begitu terus. Dan ini akan kami proses terus. Nah, siapa yang kami akan proses? Semua instansi yang dengan kasus ini. Kalau masyarakat pasti, lapangannya juga pasti kami akan cek. Tapi pihak-pihak yang lain, ya, maka Pemdanya, baik di tingkat 2 maupun di tingkat pertama, termasuk juga di pusat. Itu yang pertama. Yang kedua memang terkait dengan kepolisian. Itu juga kami akan lihat. Nah, jadi semua informasi, semua fakta dan sebagainya, semua peristiwa yang dari dalam konteks penyelesaian kasus ini akan kami pantau dan lakukan penyelidikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kami juga mendengar ini ada satu proses yang dilakukan oleh pemerintah soal verifikasi. Dan ini penting kami utarakan di sini. Sebenarnya biasanya kami nggak akan ngomong apa yang dihasilkan kecuali nanti di laporan akhir. Tapi karena ini menurut kami penting sebagai satu proses, ada proses verifikasi yang kita. Yang kami dapatkan informasinya adalah proses verifikasi ini juga dipertanyakan oleh berbagai masyarakat, ya, baik kelompok pendamping maupun kelompok masyarakat yang lain. Oleh karenanya kami meminta kepada Pak Presiden, ya, Pak Presiden Jokowi, yang beliau memberikan perhatian kepada TPL ini untuk lebih terbuka melihat bagaimana peristiwa ini terjadi dan mendengarkan berbagai pihak, tidak hanya hasil tim verifikasi tersebut. Sehingga memang kalau kita menginginkan, kita membayangkan ada sebuah keadilan, di titik itulah proses ini yang memang harus kita jaga bersama. Nah, proses ini penuh catatan. Apa catatannya? Mohon Pak Presiden dan timnya untuk mendengarkan langsung masyarakat pendamping, masyarakat korban, dan berbagai pihak. Sehingga memang jernih melihat persoalan itu. Nah, yang berikutnya kami minta kepada semua pihak, ya, siapapun dia, ketika memang tim ini berjalan, proses ini berjalan, pemantauan berjalan, penyelidikan juga berjalan, ketika memang kami minta keterangan, kami panggil untuk minta keterangan untuk korban, ya, mau kepolisian, mau perusahaan, mau Pemda, mau instansi yang lain, mau kami dan sebagainya, mohon untuk kooperatif. Penting ini untuk kami sampaikan di awal karena apa? Terangnya peristiwa akan menentukan bagaimana keadilan itu berlaku. Dan di banyak proses yang kami lakukan, di titik ini dari sangat krusial. Di titik ini sangat krusial untuk menentukan bagaimana proses itu dan
masa depan keadilan, tidak hanya keadilan dan kesejahteraan tidak hanya bagi masyarakat adat yang ada di seputaran Toba, tapi juga bagi bangsa dan negara. Wajah keadilan dan wajah kesejahteraan kita dibuktikan oleh berbagai kasus, termasuk juga kasus yang dilakukan. Kami mendengarkan bahwa ada 30 tahun sejarah panjang proses bagaimana kesempatan untuk kesejahteraan juga besar. Kami juga mendengarkan bagaimana proses dinamika ketika berkasus terjadi gesekan di bawah misalnya, yang satu diproses, yang satunya tidak diproses oleh kepolisian. Lalu itu terbilang yang nggak boleh terjadi dan itu tantangan besar kita semua untuk memastikan keadilan ada. Oleh karenanya kami minta semua pihak untuk kooperatif. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada teman-teman pendamping, kepada masyarakat yang terbuka pada Komnas HAM, yang memberikan berbagai informasi kepada Komnas HAM, termasuk juga beberapa instansi yang kemarin selama proses ini kami minta keterangan dan memberikan keterangan. Tapi yakinlah itu masih keterangan awal. Jadi sehingga kalau kami meminta pendalaman, tolong juga bekerja sama dengan kami. Hak Anda untuk memberikan informasi kepada kami. Ketika Anda melepaskan hak Anda untuk memberikan informasi atau keterangan kepada kami akan menggunakan keterangan atau informasi yang menurut kami tepat. Jadi itu bagian dari hak dan kami akan berikan hak itu. Kalau Anda tidak memanfaatkan hak itu, ya Anda tidak sedang menggunakan hak Anda untuk memberikan informasi. Oleh karenanya kami minta supaya semua pihak untuk bekerja sama dengan kita. Itu kami targetkan tim ini kurang lebih 6 bulan karena ini wilayahnya banyak banget, 12 kabupaten, kurang lebih 12 kabupaten dan puluhan kasus gitu ya. Sehingga memang awalnya kami target biasa 2 bulan begitu bisa kelar, ternyata kami kasusnya banyak sekali dan ini nggak bisa cepat-cepat. Ternyata kami kemarin misalnya di satu titik sehari pun sebenarnya kurang. Itu kami kena kita kemarin sebenarnya sehari juga kurang. Nah ini kalau nggak diproses dengan baik, waktu yang cukup dengan satu kecepatan kerja yang komprehensif, saya kira 6 bulan juga nggak bisa. Oleh karenanya dengan bekerja sama dengan semua pihak maksimal kalau bisa 3 bulan kita selesai. Kalau bisa 2 bulan juga kita selesai. Tapi target kita 6 bulan itu paling lambat harus sudah ada laporan bagaimana kasus ini dan kita berikan. Terakhir sekali kami mohon kepada semua pihak untuk menjaga agar tidak terjadi kekerasan lagi, agar khususnya bagi masyarakat di sana ketika mereka menjalankan kehidupannya mencari kesejahteraannya aman dan ya bisa sejahtera. Ketika bekerja juga bisa sejahtera, nanam jagungnya juga bisa aman gitu, sehingga keberlangsungan kehidupan kita tidak hanya teman-teman yang ada di masyarakat sana, tapi kita sebagai sebuah bangsa dan negara tetap bisa berlangsung. Itu kami pikirkan agar kekerasan dan sebagainya tidak terjadi kembali. Mungkin itu dari Komnas HAM yang paling penting, bahwa Komnas HAM sudah membuat satu tim pemantauan dan penyelidikan untuk melihat secara langsung dan secara mendalam bagaimana masyarakat adat ini dugaannya hak-haknya dirampas oleh DPR dan berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, termasuk juga penegakan hukum yang informasi awalnya dilakukan secara diskriminatif dan tidak adil. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Khairul atas pemaparannya. Mungkin tadi teman-teman dari masyarakat sipil dan Komnas HAM sudah menyampaikan beberapa temuan dan laporan. Mungkin kami persilakan kepada teman-teman media kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan.
Terima kasih, selamat siang bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Fokus Manungsong, analis ya, biasa menulis freelance. Saya mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dengan TPL ini, apalagi dengan masyarakat adat yang sudah beberapa kali ya. Terakhir saya lihat sampai demo juga ke Jakarta, ada beberapa yang sampai akhirnya juga terjadi ya angkat beberapa ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Komnas HAM, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena Komnas HAM sampai mau turun ya. Tapi yang ingin pertanyaan saya tadi, sejauh mana kekuatan Komnas HAM memberikan rekomendasi? Karena saya lihat perjuangan masyarakat adat ini sudah sangat apa? Apalagi lah istilahnya, kalau orang Medan bilang udah sampai demo, udah sampai ini, turun ke jalan, sampai ke Jakarta jalan kaki, segala macam. Nah ini kan perjuangan masyarakat ini kan saya lihat sudah mengarah ke skeptis bahkan apatis terhadap perjuangan yang sudah terjadi. Nah sekarang Komnas HAM turun dan ini mungkin kabar baik juga bagi masyarakat adat. Tetapi seperti disampaikan oleh Kode 5 tadi, jangan sampai hanya terjadi netralitas yang akhirnya melihat perjuangan apa yang dilakukan Komnas HAM juga nanti seperti terkesan sia-sia. Tapi ini kan ada harapan baru bagi masyarakat adat, khususnya juga para teman-teman yang sudah bergerak sejauh ini. Artinya dengan turunnya Komnas HAM ini akan memberikan kekuatan baru bagi perjuangan sejauh ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana nanti Komnas HAM memberikan rekomendasi sejauh apa dari hasil investigasi yang sudah dilakukan? Apakah nanti hanya sekedar memaparkan data-data, terus apakah Komnas HAM memiliki kekuatan untuk pada akhirnya nanti TPL ini bakal ditindak? Jangankanlah dulu ditutup gitu, atau mungkin diberikan sanksi atau apa? Khususnya untuk juga tidak usah dulu TPL itu ya, tapi hak-hak yang selama ini sudah dirampas, misalnya tanah mereka yang sudah sempat diambil, dikembalikanlah misalnya hak-hak masyarakat adat ini. Apakah sampai ke arah situ, Pak? Yang ingin saya lihat, karena melihat perjuangan ini sudah sangat panjang, 30 tahun, dan mungkin ini Bapak bisa memberikan semacam apa ya, bagaimana nanti akhirnya dari hasil tim ini akan terjadi 6 bulan gitu ya. Pasti ada harapan yang ingin disampaikan dan sejauh mana gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih untuk mengingatkan kepada Komnas HAM. Yang pertama begini, Mas Tonggo ya. Mas Tonggo, bagi saya teman-teman jalan dari Medan sini ke Jakarta bukan skeptis, itu energi. Bagi saya itu energi yang coba untuk ditularkan kepada semua pihak. Setiap langkahnya itu adalah energi. Kalau dikatakan itu adalah skeptisme, ya menurut saya itu nggak tepat. Itu menghina semua orang yang melakukan perjuangan. Setiap langkah itu energi. Dan saya nggak melihat itu skeptis. Kalau skeptis pasti nggak akan jalan. Ya udah pasrah aja. Ya kan yang miskin ya tetap miskin. Ya kan tanahnya dirampas sudah dikasihin. Kalau dirampasnya 100 kasihlah 120. Namanya juga skeptis. Karena di situ ada energi perjuangan, makanya berjalan dari Medan ke Jakarta, ketemu sama semua orang, termasuk ketemu Pak Presiden. Itu bukan skeptis. Itu energi berjuang. Dan itu yang harus kita sambut bersama. Energi. Saya meletakkannya di situ. Saya nggak melihat skeptis. Kalau skeptisme pasti nggak ada pengaduan atau kepada Komnas HAM. Nggak ada perjuangan yang dilakukan oleh semua orang. Terus melihat ya udah pasrah saja skeptis. Itu yang pertama, Pak. Nah, yang kedua, ujungnya apa? Saya nggak mau jadi peramal.
Ya, Komnas HAM bekerja untuk tidak untuk meramal apa, tapi Komnas HAM mencoba menelusuri semua fakta. Yang paling penting laporan. Rekomendasi hari ini teman-teman minta rekomendasi bisa kita bikin rekomendasi. Saya punya kewenangan untuk bikin rekomendasi. Tapi apakah itu menyelesaikan? Belum tentu. Tapi temuan fakta Komnas dengan bekerja sama dengan semua pihak, khususnya dengan teman-teman pendamping dan masyarakat untuk menunjukkan bagaimana fakta terjadi. Ya, itu menjadi satu energi kita semua. Apa sebenarnya terjadi dengan fakta ini? Bukan soal rekomendasi, tapi soal konstruksi peristiwa dan soal fakta. Ketika faktanya ngomongnya, saya kira semua orang akan menjadi energi baru untuk mendorong perubahan yang tidak ada rekomendasi Komnas. Oleh karenanya, ya kalau ditanya nanti ke depannya kayak apa? Tergantung faktanya. Nah, sementara ini fakta yang kami temukan memang satu, ada diskriminasi. Nah, dalam proses penegakan hukumnya bukan tak terbantahkan, tidak ada diskriminasi. Siapapun yang melakukan itu dievaluasi. Cara kerja melakukan penegakan hukumnya misalnya. Yang kedua ada soal tanah, ada soal kemiskinan, ada soal macam-macam di sana. Itu harus kita selesaikan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana fakta ini bisa diberikan dengan sangat baik. Bukan soal rekomendasi. Dan mohon maaf, kami tidak mau meramalkan ujungnya kemana. Teman-teman pendamping dan sebagainya punya call, misalnya menuntut DPR, ya bagus saja. Atau juga punya permintaan pengawasan misalnya terhadap Komnas HAM, itu malah semakin bagus seperti kami. Itu energi bagus bagi kami untuk melakukan pekerjaan. Kalau tadi diingatkan untuk netral, tidak usah diingatkan soal netralitas. Karena kami nggak pernah netral. Komnas HAM itu bekerjanya tidak pernah netral. Komnas HAM itu bekerjanya ya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang kedua, kami bekerja juga soal imparsial. Jadi bukan soal netral. Kami tidak pernah netral. Kami selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, kalau Komnas HAM terus melupakan prinsip-prinsip hak asasi manusia, ya salah. Jadi Komnas HAM tidak pernah bekerja secara netral. Komnas HAM bekerja dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Itu ya. Jadi, tapi itu terima kasih kami diingatkan untuk tidak netral. Enggak, kami tidak pernah bekerja secara netral. Kami bekerja dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan kami bekerja dengan parsialitas. Jadi netralitas bukan metode dan cara kerja. Tapi tolong, ini kan kadang-kadang kalau ngomong kan gampang, ya. Tapi tolong kami selalu diingatkan. Kalau salah ya disebut, kalau beloknya ke kiri pada faktanya, karena kuatlah fakta itu agar jadi ke kanan misalnya dan sebagainya. Oleh karenanya Komnas HAM ini tidak akan bekerja atau hasil yang dihasilkan oleh Komnas HAM tidak akan maksimal kalau tanpa bekerjasama dengan semua pihak, khususnya dengan masyarakat dan para pendamping. Itu kuncinya dimanapun yang namanya kerja dalam koridor hak asasi manusia. Kalau tanya apa kewenangan dan sebagainya, saya nggak mau masuk dalam ruang itu. Ya, dan kita harus yakin bersama-sama ketika memang masih ada semangat untuk memperjuangkan hak asasi manusia dalam semua dimensi yang paling luas, termasuk kesejahteraan, termasuk kepemilikan tanah, termasuk kesempatan untuk berkembang, termasuk juga pengakuan atas identitas dan sebagainya. Disitulah ada energi. Saya nggak mau skeptis. Mungkin belum berhasil untuk kasus, tapi gerakan dari teman-teman ini itu berkontribusi terhadap konstruksi sosial, konstruksi tata kelola negara ini agar ketika bersentuhan dengan masyarakat adat khususnya itu jauh lebih baik. Nah, saya nggak membayangkan misalnya kalau sekarang dibandingkan dengan masa-masa yang telah Orde Baru, itu lebih bagus sekarang. Sekarang ini apakah ini berdiri sendiri? Ya bukan. Pasti kerjanya teman-teman ya bungsu, teman-teman masyarakat ada dan lain sebagainya. Itu kontribusi. Saya nggak mau dalam karena yang skeptis karena itu menurunkan energi kita tersebut.
Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Aku maaf nih, Pak dan kalau misalnya ulang. Yang aku mau tanya tadi, Komnas HAM bilang mau bentuk tim verifikasi gitu, ya Pak? Bukan. Komnas HAM membentuk tim pemantauan dan penyelidikan, ya kan? Salah satu pekerjaannya kemarin turun tanggal 26, tanggal 24. Sebelumnya kami juga melakukan pendalaman konsolidasi semua data 10 tahun terakhir, kasus-kasus yang diadukan kepada Komnas HAM yang berhubungan dengan DPR oleh seluruh masyarakat di sini. Sementara ini kami dari 10 tahun terakhir itu ada 6 kabupaten. Padahal ternyata ada 12 kabupaten yang potensial ada kasusnya yang berhubungan dengan DPR. Itu satu. Nah, soal verifikasi itu kami mendengar bahwa ada tim verifikasi yang dibentuk oleh pemerintah yang sudah bekerja, ya kan, yang tinggal hasil finalnya. Tapi kami juga mendengar informasi bahwa proses ini ya juga mendapatkan protes dari berbagai masyarakat. Jadi tim verifikasi bukan dari kami, bukan verifikator. Kami melakukan pemantauan dan penyelidikan. Oke, ini sekali lagi minta maaf ya Pak, karena lambat. Nah, pemantauan dan penyelidikan tadi di 6 kabupaten, gitu Pak. Pemantauan dan penyelidikan ini kami bentuk untuk seluruh kasus yang berhubungan dengan DPR. Seluruh kasus yang berhubungan dengan DPR. Iya, yang saat ini, yang 10 tahun terakhir ini, yang masuk dalam Komnas HAM, itu ada 6 kabupaten. Ternyata setelah kami turun kemarin, diketahui sama teman-teman pendamping ini, enggak hanya kabupaten, tapi juga ada kabupaten-kabupaten lain. Oleh karenanya itu juga bagian dari yang akan kami telusuri. Untuk PKL-nya sendiri, apakah ini yang pertama dipantau oleh Komnas HAM atau sebelumnya sudah pernah? 10 tahun terakhir ini yang dilakukan oleh Komnas HAM setiap ada pengaduan ditangani kasus per kasus. Makanya kami bentuk tim untuk menangani semua kasus. Jadi nggak hanya kasus per kasus, kedua nggak hanya wilayah yang diadukan kepada Komnas HAM. Ada wilayah-wilayah yang benar kan, ternyata ada beberapa kabupaten yang nggak diadukan ke Komnas HAM. Kalau di situ ada pelanggaran hak asasi manusia, kami pasti akan turun. Untuk kasus yang per kasus tadi, Bang, apa bentuk penyelesaiannya? Untuk kasus per kasus yang pernah masuk ke Komnas HAM? Apakah misalnya ganti rugi, bagaimana seperti itu? Untuk kasus per kasus soal PPL yang pernah masuk ke Komnas HAM? Basis dari semua pengaduan yang TPL ini, salah satu yang paling besar adalah pengembalian hak masyarakat. Dari semua kasus, ya ini pasti bukan hanya kontribusi Komnas HAM, tapi juga kontribusi semua orang dalam kasus ini. Misalnya ada satu SK perhutanan adat, gitu ya, bukan adat itu bukan. Salah satu kasusnya misalnya. Nah, itu kalau dikatakan itu berhasil, ya lumayan. Ada kasus-kasus yang lain ya belum maksimal dengan berbagai dinamikanya, ada yang maksimal dengan berbagai dinamikanya, termasuk dengan kepolisian dan sebagainya. Tapi saya iya, dan saya Udah, kalau di kepolisian sendiri juga belum ada, selama 10 tahun bukan TPL belum juga ada konkretnya, Mbak. Bayangan konkretnya apa? Yang konkretnya misalnya tersangkanya ditetapkan, pelaku dari pihak TPL, masyarakat menerima ganti rugi dan sebagainya. Kalau polisi masyarakat Ya atau apa? Nah, itu yang tadi konkretnya itu. Yang tadi SK perhutanan itu. Kalau di kepolisian ya, kalau di kepolisian itu ya ini yang dalam beberapa konteks, misalnya ketika beberapa kasus mereka dilaporkan oleh perusahaan, itu kita minta harusnya prosesnya itu dihentikan. Ada beberapa kasus yang berhenti sampai sekarang, walaupun digantung. Ya. Ada.
Nah, apakah itu berhasil dan tidak dalam konteks pidana itu berhasil? Terima kasih. Ya. Ya, jadi teman-teman media jadi mengingatkan teman-teman Komnas HAM ini mengenai waktu hendak pulang ke Jakarta, mungkin kami persilakan meningkat waktu. Tidak silakan memberikan pertanyaan, tapi pada teman-teman silakan. Sedikit aja Bang, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi kan sudah melakukan pendalaman data untuk yang 10 tahun terakhir. Lalu dibentuklah tim pemantauan dan penyelidikan. Yang jadi kenapa setelah 10 tahun terakhir baru dibentuk tim penyelidikan tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pendalaman data, apakah sampai saat ini sudah ada dugaan kuat bahwasanya dengan kasus pelanggaran ada di antara masyarakat dan PT TPL ada perselingkuhan antara pihak perusahaan dan pihak pemerintah serta pihak kepolisian seperti itu, Pak? Yang pertama, kenapa kok baru sekarang dibentuk tim, ya? Yang pertama begini, dari dulu memang pendekatannya adalah pendekatan kasus-kasus. Kita dikumpulkan bareng-bareng. Tangani kasus yang satu, yang satunya juga menerus. Ya, satu yang belum selesai mengumpulkan kasus yang lain. Ini tidak kelar-kelar kalau modelnya kayak begini. Akhirnya kita putusin ini harus ditangani secara komprehensif. Setelah kita cek bahwa ini harus ditangani secara komprehensif, pola untuk menentukan sebagainya. Untuk menentukan apakah ini ada singgungan dan sebagainya dan sebagainya. Makanya kita cek semua. Nah, oleh karenanya setelah kita cek, walaupun ngeceknya ini belum tuntas ya, kita juga melakukan lihat langsung di lapangannya kayak mendengarkan langsung dari teman-teman. Ya, kalau beberapa kali yang mengadukan kepada Komnas HAM dan itu kan paling banyak waktunya sedang ngobrolnya. Nah, kalau kita datang ke masyarakat itu kan bisa sampai bosan kita ngobrolnya, gitu. Sampai habis apa yang diobrolin. Dan temuannya banyak, misalnya kayak kemarin misalnya di Naku Minta ya. Yang dokumen terakhir di Diaspora misalnya, yang mungkin bagi teman-teman yang lain dokumen itu nggak menunjukkan apa-apa, tapi bagi kami itu satu dokumen yang penting untuk melihat kasus ini dalam semua dimensinya. Apa dokumennya dulu setelah kita konstruksikan dokumen itu letaknya di mana, tapi itu menurut kami jadi sangat penting. Nah, itu jadi pertanyaan soal kenapa baru sekarang 10 tahun terakhir. Kalau pertanyaannya kayak begitu susah kami jawab karena 10 tahun terakhir itu minimal 5 tahun yang lalu bukan saya. Gitu. Itu klasik ya. Bukan bukan saya. Kecuali saya pas zaman ini staf di sana kan saya komisioner yang punya kerangka waktu bekerja yang sesuai mandat kewenangan. Tapi melihat berbagai dinamika ya 10 tahun terakhir dan sebagainya, ada karakteristik dan pola yang kurang lebih mirip. Ada cerita yang kurang lebih mirip. Ada soal-soal yang dihadapi kurang lebih juga mirip. Nah, oleh karena kemiripan itulah kami perdalam dengan turun di lapangan untuk melihat sebenarnya bagaimana kita bisa menyelesaikan. Ya, kalau semangatnya dalam menyelesaikannya secara bersama-sama, ya ini harus bisa dijawab oleh Komnas HAM. Jadi nggak hanya satu kasus, satu minggu selesai terus, yang lain muncul lagi. Nah, akarnya di mana? Disinilah kerja keras dari tim ini ditentukan. Nah, ini nggak mungkin tim ini bisa bekerja keras dengan maksimal kalau nggak dibantu oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat korban dan teman-teman. Nah, ini Pak, maksudnya dari 10 tahun terakhir itu ya, data-data yang masuk kalau koneksi dibaca apakah ada dugaan kuat terkait kesimpulan tersebut? Masnya minta kesimpulan di awal, ya kan? Dugaan sementara Pak. Itu Masnya meminta kesimpulan di awal. Bagaimana kita dikatakan bisa kredibel kalau belum apa-apa udah muncul? Ya, kalau teman-teman berharap Komnas HAM ini kredibel, ya jangan tarik-tarik untuk menunjukkan di depan. Nanti nggak ada bedanya Komnas HAM dengan institusi yang lain. Terima kasih.
Oke, terima kasih teman-teman. Jadi cukup mungkin pertemuan kita. Jadi konkretnya dari pertemuan ini Komnas HAM akan menyelesaikan. Boleh satu lagi nggak? Bukan menyelesaikan secara perkes. Ya mungkin teman-teman yang belum banyak dari kami berikan waktu singkat ya. Oke, dipersilakan. Baik. Halo Bang, aku Robi Karu-Karu dari Mongabai. Boleh ya? Halo Bang, aku Robi Karu-Karu dari Mongabai Indonesia. Singkat saja Bang. Terlalu lama kalau 6 bulan Komnas HAM membutuhkan atau menyimpulkan apa yang terjadi begitu. Apa yang Abang butuhkan? Kak Delima Silalahi punya banyak data. Bang Rogande Simanjuntak, Aman Tanobatak punya data. Bakumsu punya banyak data. Kalau semakin 6 bulan, semakin lama, Bang. Terlalu lama, Bang. Komnas HAM bekerja sudah 10 tahun, tidak ada apapun hasil yang didapat. Kemudian semakin sengsara masyarakat adat itu. Sekarang masyarakat adat Tumingka ditahan, ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dari pihak TPL-nya, kalau Abang melihat video yang mungkin dari Amantano Batak dan KSPPM punya banyak video tentang yang terakhir di Natumingka. Itu bagaimana kepolisian oknum ya saya bilang. Oknum kepolisian yang ada di situ buang badan ketika PT TPL dengan bawa barang-barang alat pukul apa segala itu kan sudah pelanggaran HAM. Saya yang tidak paham dengan HAM, saya yang bodoh ini saja melihat itu sudah pelanggaran HAM gitu. Nah sekarang di masyarakat adat Siaporas itu ditangkapi di penjara begitu. Mereka membela tanah adatnya begitu. Sementara yang dari TPL humasnya itu sampai sekarang jadi tersangka tapi nggak ditangkap-tangkap begitu. Terlalu lama 6 bulan Bang. Kasihan masyarakat adatnya. Jangan sampai akhirnya saya nggak tahu apakah ini Kak Silalahi bisa menjawabnya. Apakah ini masuk dalam upaya genosida terhadap satu etnis yaitu suku Batak yang dilakukan oleh PT TPL gitu. Saya agak sedikit kejam sekarang berpikirnya gitu karena aneh saja aparat kepolisian berpihak kepada Bapak Bestari. Apa sih hebatnya Sukamto Tanoto ini? Terima kasih Bang. Ya, pertanyaannya kenapa kok 6 bulan? Apa nggak terlalu lama? Loh, kalau bisa 3 bulan, kenapa 6 bulan? Kalau bisa 2 bulan, kenapa harus 3 bulan? Saya setuju aja. Ya kan? Faktanya itu adalah satu, ya lokasinya luas, dokumennya banyak. Nah, kami kepingin memang mendalami secara langsung. Nah, mendalami secara langsung ternyata butuh waktunya cukup banyak. Gitu. Kalau dalam proses ini 3 bulan selesai, kenapa kita harus umumkan 6 bulan berikutnya? Enggak. Itu maksimal kami bilang 6 bulan. Kalau 2 bulan bisa selesai, ya 2 bulan. Nggak usah lama-lama. Nah, itu satu. Yang berikutnya begini, kami itu punya pengalaman beberapa kasus yang perhatian publiknya juga. Kita target nih, 1 bulan, bleset kami, jadi 6 bulan. Itu kerja sak hari. Kasus TWK misalnya, kita target 1 bulan. Hampir 2 bulan itu padahal kerjanya 1 hari. Bukan ini dikerjain, minggu depan dikerjain lagi, bukan minggu depan dikerjain itu, tapi 1 hari mereka itu semua fakta, akhirnya juga ngos-ngosan juga 1 bulan nggak kekejar, jadinya hampir 2. Nah, oleh karenanya kami target kemarin, ngobrol sama teman-teman maksimal 6 bulan. Kalau bisa 3 bulan bagus, kalau bisa 2 bulan lebih bagus lagi. Jadi nggak usah nunggu lama-lama. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan dinamika kasus-kasus yang terjadi? Nah, ini makanya kita jangan terjebak pada kasus-kasus. Nah, kalau ada kasus-kasus yang terjadi itu sifatnya urgent, kita selesaikan kasus itu per kasus. Tapi kan kalau kita selesaikan kasus itu per kasus misalnya, kita nggak bisa melihat secara komprehensif persoalan ini. Misalnya kayak humas misalnya, ya. Itu kan humas sudah sekian bulan, karena ada informasi sudah SP3 misalnya betul dan tidak, masih mau kita cek misalnya. Ya, humas yang di kasus Siaporas misalnya bulan Juli kemarin di SP3 misalnya. Nah kalau kayak begitu, yang itu nggak perlu nunggu laporan, kita bisa respon. Tapi melihat akar masalah, dinamika dan sebagainya secara komprehensif sebagai satu laporan, ya harus ketat. Bahwa ada kasus-kasus urgen kita selesai. Ada orang ditangkap, masa ya udah nanti ditangkap kita urusin setelah laporan selesai ya, nggak kayak begitu. Nggak kayak begitu. Jadi melihat persoalannya yang menurut saya, kenapa masalah-masalah ini
ini bisa muncul, kenapa kekerasan bisa muncul, kenapa macam-macam bisa muncul, itu yang itulah yang akan didekati dalam kerja-kerja yang tim. Tapi kalau sifatnya urgent, ada bentrok, ada penyerangan, ada macam-macam yang mengakibatkan penegakan hukum, orang ditangkap dan sebagainya, saat itu kita tangani. Dan itu biasa kerja kayak begitu. Yang tim tetap jalan. Kalau yang tim nanti ngurusin kayak begini, yang itu nggak kelar-kelar. Jadi laporannya nanti laporan dengan berdiri sendiri-sendiri. Jadi itu kita nggak tahu. Nah, kalau laporannya berdiri sendiri, kita nggak bisa motret akar masalahnya di mana. Misalnya begini, kalau kita tangani kasus Diaspora sendiri, kita tangani satu kita sendiri, mungkin bisa selesai. Tapi per kasus. Tapi apakah ketika menyelesaikan dua kasus ini, misalnya contohnya, bisa memotret akar masalahnya? Belum tentu. Belum tentu juga di tempat yang lain tidak meledak kasus yang sama. Nah, itu yang kami tidak mau. Oke. Tapi terima kasih kami diingatkan bahwa bagaimana. Dia mengingatkan itu ada pertanyaan, bagaimana kalau ada kasus yang terjadi? Atau kasus-kasus yang sifatnya umum kita tangani. Kita letakkan sebagai penanganan reguler, tidak di tim. Dan di tim ini harus kerja yang memang sangat-sangat kuat. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di masyarakat, kenapa sih kasus saya kok nggak diperlakukan kayak di Indonesia? Kenapa sih kasus saya kok nggak diperlakukan kayak kasus KM50 kan? KM50 kan gede gitu. Nah ini kasus ini mau kita lakukan kayak kasus, ya, kasus pendeta Yeremia yang di Papua. Nah, kasus TPL itu mau kita lakukan dengan model kayak ini. Memang pendekatannya komprehensif dengan tim, jadi tidak dengan penanganan kasus yang modelnya reguler. Kalau reguler ya ya biasa nanti kayak 10 tahun terakhir ini. Mungkin itu teman Robi. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin cukup ya. Oke. Oke, mungkin cukup teman-teman. Pesan aja. Satu aja sebelum saya meninggalkan tempat dulu ya. Nah, sebelum kami meninggalkan tempat, satu, memang Komnas HAM ini harus didukung oleh semua pihak. Ya, kalau teman-teman punya informasi, punya data, punya macam-macam, mohon kami diberi keterangan. Satu itu. Yang kedua, ujungnya ini kan laporan dan sebagainya. Laporan ini sebagai satu kewenangan yang diatur oleh undang-undang pasti memiliki legalitas. Tapi kan penegakan hukum itu dalam konteks legalitas itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia juga harus secara bersama-sama memastikan bahwa temuan fakta-fakta itu ya kan diselesaikan dengan cara yang baik. Makanya Komnas HAM sendiri juga tidak bisa bekerja sendiri. Harus semua, termasuk juga melibatkan teman-teman media. Oh temuan Komnas HAM ini loh. Oh ternyata betul tahun segini ada perpasangan. Oh tahun segini ada penculikan ketika pembebasan tanah. Oh ketika melakukan titik koordinat macam-macam dulu ya orang dipaksa misalkan dan sebagainya. Dan narasi-narasi itu kalau nggak oleh teman-teman media juga nggak akan keluar. Termasuk oleh teman-teman semua yang melakukan advokasi. Makanya penting bagi kita semua ujungnya misalnya gimana kewenangan pasti akan jalan dengan kewenangan. Tapi efektivitas dari sebuah pola advokasi kalau nggak didukung oleh semua pihak, ya siapapun, sedangkan Komnas HAM Presiden juga kadang-kadang nggak efektif juga. Ini harus didukung oleh semua pihak. Kami berharap memang ini menjadi pekerjaan bersama dan hasilnya adalah hasil kita bersama. Gitu ya. Terima kasih. Dan mohon maaf banget. Saya satu hasil. Oh. Saya terlambat membahas. Sebenarnya pertanyaannya konkret Pak. Sesuai dengan penjelasan tadi 10 tahun berjalan proses ini sudah diketahui oleh Komnas HAM. Nah sekarang kan masyarakat ini menunggu ketenangan batin. Gitu. Nah sekarang kan ada upaya Kapolri untuk proses RG. Nah apakah ada langkah konkret yang bisa dilakukan sehingga masyarakat yang saat ini notabene korban kemudian itu bisa mendapatkan perlindungan secara hukum dari Komnas HAM. Itu mungkin yang paling
paling penting ya barangkali penjelasan. Terima kasih. Untuk kasus yang terjadi di seputaran Danau Toba harus benar-benar melihat kasusnya. Kalau teman-teman ngomong RG di kasus Yapores pasti itu tidak aneh. Masyarakatnya dua orang udah masuk penjara, udah menjalankan 6 bulan. Terus laporannya masyarakat pasti di RG. Jadi RG itu harus dilihat kasusnya. Ya. RG boleh misalnya di kasus atau minta misalnya 3 orang sekarang jadi tersangka. Kami minta untuk dihentikan proses. Makanya melihatnya RG itu jangan kebiaku yang itu bahaya kalau dalam kasus masyarakat. Kalau kita RG semua kasus teman-teman waktu itu pasti proses pertama pada karena yang kasus yang orang itu yang dilaporkan sampai sekarang yang nggak diproses, bahkan informasinya walaupun diverifikasi ya di SP3 sudah jadi tersangka di SP3, padahal keterangan dari teman-teman masyarakat dan sebagainya mengatakan bahwa itu faktanya ada, peristiwanya ada, saksinya juga ada, makanya tidak tersangka. Ketika jadi tersangka, prosesnya tidak berjalan-jalan terus sekarang di SP3, informasinya di SP3 betul dan tidak masih mau kita verifikasi. Kalau model kayak begini di RG, apa yang terjadi? Lukanya masyarakat semakin. Secara keseluruhan ke depan memang kami minta ya kepada kepolisian, kepada Pak Kapolri, Pak Kapolda, termasuk juga Pak Kapolres memang ya bijak dalam melihat kasus ini. Ya. RG itu harus dimaknai pada substansi kan. Saya beberapa kali diskusi sama teman-teman satu begini. Ada kisah nyata, ini saya kisah di luar negeri aja ya, biar nggak menyakitin kalau dalam. Jadi ada satu istri yang bertahun-tahun dia mengalami kekerasan oleh suami. Ada satu momen, ini nggak ada kejadian benar, ada satu momen yang memang si suaminya ini tidur bulan. Mohon maaf dipotong alat kelaminnya, disiram pakai bahan bakar, dia dimakan sama istrinya. Padahal seminggu 3 hari sebelumnya nggak ada kejadian apapun. Tapi ini istrinya mendapatkan kekerasan pertama. Akhirnya istrinya diproses. Dinamika hukumnya keras di negara ini terjadi di India. Ujung kisah ceritanya perempuan ini dibebaskan dan tidak dikatakan. Jadi kadang-kadang RG itu harus diletakkan pada substansi narasi dialektika. Misalnya begini, Mas Perganda ini udah suntuk banget, udah bertahun-tahun diintimidasi dan sebagainya. Ya udahlah, ini anak meninggal daripada saya mati kelaparan, mending kalau mau ditembak aja sampai mati. Udah tanamin di wilayah yang menurut dia diklaim, tapi menurut yang lain itu masuk tanah konteksi. Terus dia kena pidana misalnya, masuk ke lahan orang. Itu kan pasal paling brutal itu dalam sejarah kolonial Belanda. Masuk ke lahan orang. Ya, kan kena dia, karena secara formal misalnya itu konsesi, tanah konsesi apapun konsesi. Nah, kalau kayak begitu diterapkan, ya nggak akan menghadirkan. Atau sebaliknya misalnya, kalau nggak diurus ya kasus ini, ya kami akan mengusir misalnya ya pemegang konsesi dan sebagainya. Nah, pengusiran itu kan harusnya juga diletakkan dalam koridornya. Menurut saya cerita yang kayak tadi meletakkan kisah seorang istri yang membakar suaminya dan pada akhirnya dia dibebaskan itu, RG harus diletakkan dalam konteks sangat substansi. Kalau enggak bahaya. Walaupun kedepannya kami minta kepada kepolisian untuk tidak melakukan penegakan hukum yang ansih gitu, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus ini berhadapan dengan TPL dan berhadapan dengan siapa saja itu tidak semakin mudah. Termasuk juga misalnya begini, kalau tadi diingatkan waktu di depan sana. Dan ini terjadi di banyak tempat.
Makanya kami wanti-wanti untuk menghindari kekerasan. Salah satu instrumen yang membuat ini semakin rumit ya untuk diselesaikan adalah dibangunnya kelompok-kelompok yang berseberangan, ya dinarasikan berseberangan dengan masyarakat. Kalau jargon kita satu nusa satu bangsa, persatuan, dan situ tidak sedang menjalankan jargon itu, dan itu enggak boleh. Jadi penegakan hukum itu RG-nya harus diletakkan secara substansi, tidak hanya sekedar normatif. Kalau normatif di kasus ini akan berlaku. Tapi memang kami minta ke depannya memang tidak boleh lagi ada masyarakat yang kriminalisasi dan sebagainya. Ini kan latar masalahnya. Dan kami minta supaya proses ke depannya ini entah bisa 2 bulan, entah bisa 3 bulan, selama Komnas HAM bekerja dan tim bekerja, tidak ada lagi kekerasan dan tidak ada lagi proses yang menurut teman-teman itu adalah proses kriminalisasi. Ya, itu kisah seorang perempuan India itu difilmkan. Nah, dulunya lupa saya. Tapi itu juga dipakai oleh teman-teman LBH API. Ada satu kasus di Jakarta, di Indonesia, yang lupa tempatnya. Proses logika, terus melihat kasus dan sebagainya, terus film itu juga dipertontonkan, terus akhirnya membuat teman perempuan ini yang dibela oleh teman-teman LBH API bebas. Ya, terima kasih pada Bang Khairul. Mungkin cukup dari teman-teman Komnas. Kalau ada teman-teman dari online maupun di sini untuk mempertanyakan kepada teman-teman yang mewakili masyarakat sipil, kami persilakan. Terima kasih ya. Bang, bisa sekali kita foto bareng, Bang? Yang itu teman-teman, Bang. Ya. Liputan. Enggak. Enggak yang mana? Oke, thank you, Bang. Ya, kita lanjut untuk teman-teman media. Masih ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman yang di sini? Kalau tidak, biar kita sudahi. Mau bertanya, kerjaannya kita dari Komnas HAM ini, apakah punya apa terhadap pemantauan yang mereka lakukan? Karena kan 30 tahun ini kita nggak punya pengalaman juga terhadap Komnas HAM. Itu juga berjanji. Mereka yang mereka lakukan cuma tadi laporan, makanya malas tadi dalam menunjukkan sekitar 6 minggu. Gitu maksudku. Apakah memang masih menjadi harapan? Karena kan tengok angkatannya ekspektasi kita terhadap mereka tinggi kali. Tapi yang mereka bisa kasih ke kita cuma laporan dan mana? Ya, jadi di awal pertemuan kami juga di 26 Desember ya, kami juga sampaikan. Jadi posisinya kami sekarang nggak ada lagi, kami nggak percaya lagi dengan lembaga-lembaga negara. Kami ceritakan dari proses LHK yang bentuk tim penyelesaian konflik. Dan berlapis-lapis itu ya, ada khusus OGAKUM yang diturunkan Menteri LHK untuk meneliti terkait kerusakan lingkungan dan pencemaran karena limbah-limbah TPL di sekitar pabrik dan sekitar konsesinya. Dan prosesnya itu tidak transparan.
Kalaupun ada informasi ada 58 titik lokasi yang menjadi sumber masalah yang ditemukan oleh KLHK, itu juga kami dapatkan informasinya bukan dari KLHK tapi dari teman yang lain. Nah, itu juga dengan Kementerian Investasi yang menurun bentuk tim untuk memantau terkait konflik TPL dengan masyarakat. Ya gitu, datang ke daerah, kita ajak ke lokasi konflik TPL dengan masyarakat dan tidak mau. Jadi kita sampaikan langsung kepada Komnas HAM di zona Desa Tibet. Posisinya kan sekarang tidak percaya lagi dengan lembaga negara yang mengurus konflik masyarakat ada dengan TPL. Nah, terus dia sampaikan kemarin kita nggak mau bekerja seperti itu. Artinya kami menawarkan konsep kerjasama bahwa Komnas HAM tidak boleh berjalan sendiri dan masyarakat sipil juga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri selama ini. Jadi ini kerja bareng Komnas HAM dengan masyarakat sipil itu terlibat bersama untuk mengerjakan seperti yang disampaikan dia tadi, target maksimal 6 bulan untuk memotret persoalan ini dan membuat kesimpulan, dan dari kesimpulan itu yang berupa laporan dan juga rekomendasi menyasar kemana saja. Nah, memang mereka terus terang jangan kalian buat harapan yang terlalu tinggi bagi kami karena kewenangannya kan terbatas, tidak sampai ke penindakan ya. Jadi dengan itu pun, kalaupun mereka misalnya sampai sekarang dan di prosesnya akan berjalan nantinya juga masih kita lihat transparan dan komunikatif, membangun komunikasi bersama, ya akan jalan gitu. Tapi kalau misalnya ya kita suruh pulang aja, kita usir. Kalau misalnya ada hal yang misalnya mereka sembunyikan dan tidak transparan di proses yang akan berlangsung nantinya, ya kita hentikan dan suruh pulang mereka gitu. Dari saya. Mungkin tambahan dari saya tadi ada yang saya termasuk yang kita harapkan dari kewenangan mereka memang tidak memiliki kewenangan yang besar ya untuk menyelesaikan persoalan ini pelanggaran HAM. Kita melihat jarak panjang yang bagaimana rekomendasi Komnas HAM tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tapi untuk hal-hal tertentu, misalnya dalam kasus Paluman kita juga tidak bisa mengabaikan peran Komnas HAM ketika melakukan inquiry nasional. Itu menjadi hasil inquiry menjadi salah satu bahan, salah satu materi yang digunakan untuk penetapan tersangka terhadap Paluman itu karena ditemukan dari pelanggaran HAM. Artinya mungkin baru yang berikutnya, saya memang tadi menyatakan prinsip netralitas ya. Saya termasuk beberapa bulan yang lalu ketika dilakukan verifikasi, saya itu sebenarnya sedang tadi yang dikatakan oleh Robi, itu seperti negara ini sedang mau membuktikan bahwa sudah tidak ada masyarakat adat, sehingga ada dalam bayangan saya yang perlu itu sebenarnya perlu nggak kita mengakui negara kan kira-kira, karena negara sendiri sedang membuktikan di proses verifikasi itu bahwa sudah tidak ada masyarakat adat dalam proses yang kami lihat. Nah, termasuk dengan Komnas HAM, prinsip-prinsip independensi, netralitas yang sering digunakan ketika penyelesaian konflik tanpa melihat prinsip hak asasi manusia, bagi saya itu adalah sesuatu pekerjaan yang mau meniadakan masyarakat adat itu. Tapi semoga harapan saya ke depan itu Komnas HAM tidak terjebak dalam prinsip independensi, prinsip netralitas tadi. Tadi sudah ditegaskan bahwa mereka itu prinsipnya imparsial dan hak asasi manusia. Kita lihat ke depan, kita beri kesempatan dan semakin banyak teman yang ikut berjuang untuk memperjuangkan hak masyarakat adat, dan itu tugasnya Komnas HAM juga, ya semakin bagus juga. Itu dari saya. Ya, kalau menurutku kita saja kan dalam strategi advokasi ini kan kita selalu menuju legalitas dan integritas. Nah, meskipun kita lihat sedikit peluangnya Komnas HAM itu pada tahap tapi kita kan harus seimbangkan perlawanan. Kalau TPR selalu mengatasnamakan legalitas, mereka selalu bergantung kepada KLHK, kalau ternyata ada punya justifikasi, punya legitimasi, maka perjuangan masyarakat sipil juga begitu. Makanya kita pikir ini Komnas HAM ini mungkin dia tidak mau melamar dengan
ramal saja, ramal seperti apa hasilnya. Tapi bayangan kita dengan misalnya Komnas HAM bilang bahwa ada temuan pelanggaran HAM di sana terkait dengan keberadaan PTN, itu adalah legitimasi kita untuk berjuang. Dan ini menjadi bisa kita gunakan ke saluran yang lain. Kan saluran perjuangan ini bukan dari hak. Salurannya adalah negara yang sepihak ke kawasan hutan, lalu berikan konsesi ke DPR, lalu DPR bertindak suka-suka, lalu terjadi konflik, kriminalisasi, pelanggaran hak atas tanah dan sebagainya, kan begitu. Yang kita pahami kan begitu. Tapi Komnas HAM kan kita perlu pakai sesuai dengan meskipun terbatas kewenangannya untuk sebagai jalur legal dan jalur legitimasi perjuangan masyarakat ada. Karena ini terjadi sebelumnya juga. Inquiry nasional dulu itu melegitimasi perjuangan Padungan Sidoarjo, termasuk beberapa komunitas masyarakat ada di Indonesia. Nah ini kan agak maju lagi. Mereka mau fokus ke dugaan pelanggaran HAM yang akibat keberadaan TPN. Jadi ada, kalau dari perspektif saya melihat ada fokus, gitu. Ada sedikit fokus, ada sedikit harapan dengan tindakan ini. Gitu. Karena kemarin ada hasilnya, kalau teman-teman ikuti inquiry nasional itu juga adalah basis dari kebijakan Presiden Jokowi untuk memberikan SK ke beberapa kelompok atau komunitas masyarakat. Ini juga kita harapkan ada basis legitimasi, ada basis legalitas wilayah adat kepada masyarakat melalui yang kita anggap ini hanya jalur kecil ini. Itu nih kalau makanya kita apresiasi ini karena prinsipnya advokasi kan kita kan selalu melakukan pendampingan dan sebagainya. Prinsipnya kan memperbanyak kawan. Kalau Komnas HAM bisa kita anggap kawan ya bagus gitu. Oke, komentar masih ada? Dan kita melihat sosok beliau juga ya, keberanian dia kemarin di persoalan yang akhirnya terbongkarnya kasus penembakan pendeta Yeremia yang tembak tentara jarak 1 meter, dan kemudian juga kasus beberapa kasus yang dia dengan keberanian dia sampai Muldoko juga kan berat, dia berani memarah-marahin Muldoko di ruangan dan semua orang Komnas HAM terhadap dari track record dia yang kita lihat sejauh ini ya masih ada keberanian dia oke saya dia bermana sama khusus ini cukup teman-teman ya. Terima kasih. Horas. Obi, matikan dulu.